Tak ingin Cuilan lenyap, Ching mengerahkan kekuatannya menyerang Raja Siluman. Namun seberapa besar Ching mengerahkan seluruh energinya, tetap saja dia tak bisa menandingi kehebatan Raja Siluman. Tak ingin kekasihnya tewas begitu saja, Ching dengan ketulusan hatinya menyerahkan jantung miliknya untuk Cuilan agar pria yang dicintainya dapat hidup kembali dan melupakan semua kenangan tentang dirinya dan berharap Cuilan hidup hingga tua dengan orang yang dicintainya. Hai Go7 Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Kali ini, Mai akan mereview film fantasy China berjudul Green Snake: The Fate of Reunion. Film yang dirilis tahun 2022 ini diproduksi oleh Beijing Film dengan sutradara terbaiknya bernama Roger, serta diperankan oleh Julian Kang sebagai ular hijau, Lin Yuwei sebagai Cuilan, Henry Prince Mac sebagai dewa gunung, dan Sun Meinan sebagai Ratu Siluman Kalajengking. Film ini berkisah mengenai pemburu siluman yang dihadapkan oleh dua pilihan, antara hutang nyawa terhadap gurunya ataukah cinta sejatinya kepada siluman ular hijau. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Jangan meremehkan air yang tenang, karena siapa tahu di dalamnya bersembunyi seekor ular mematikan. Namun ular yang ini bukanlah ular biasa, melainkan ular hijau cantik berusia ribuan tahun yang mendiami Gunung Jiling. Ching namanya. Cerita berlanjut di rumah bordil Yanyu ketika para siluman berhasil menguasai rumah bordil dan melenyapkan seluruh penghuninya. Rupanya aura para siluman berhasil memancing kedatangan pemburu siluman yang biasa dipanggil Cuilan. Setelah cukup lama berjibaku dengan siluman Kalajengking, dia pun berhasil melenyapkannya, tak lupa mengambil jantungnya. Konon Cuilan berburu jantung siluman berusia ratusan tahun untuk menyembuhkan gurunya. Bulan purnama akan segera tiba. Pada saat itulah ular hijau akan lemah, dan pada saat itu juga Ratu Siluman Kalajengking bergegas menuju Gunung Jiling untuk menghabisi ular hijau guna memperoleh jantungnya. Tak disangka kepergiannya dipergoki Cuilan. Sontak saja dia langsung mengejarnya sampai ke Gunung Jiling yang terkenal sangat berbahaya. Ziyu yang merupakan dewa gunung menolak keberadaan mereka di tempat yang tidak semestinya. Langsung saja, sang dewa membuat formasi 5 elemen yin yang untuk mengusir mereka. Setelah mereka dibuat kocar-kacir oleh elemen yin yang, Ratu Siluman yang mereka incar pun berhasil ditemukan. Namun sayang sekali kekuatan Cuilan tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Ratu Siluman. Sontak dia pun harus menahan rasa sakit akibat sengatan Ratu Kalajengking hingga membuatnya terpental jatuh ke sungai. Nasib baik masih berpihak kepadanya ketika ular hijau bersedia menolongnya. Daosing begitu ular hijau memanggilnya. Scenes berpindah di dunia siluman di mana Cuilan tengah sadar dari pingsannya. Dia pun terkejut melihat keberadaan gadis cantik di hadapannya.
Sadar sudah ditolong, dia pun mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi. Namun kepergiannya buru-buru dihalangi oleh Ching-er. Mengetahui Ching-er siluman, tanpa basa-basi, Cuilan langsung menghunuskan pedangnya. Naas, mereka malah berpelukan dan jatuh bersamaan. Tak ingin kehilangan Cuilan, dengan sabarnya ular hijau menceritakan asal-usul pemuda tersebut, di mana ribuan tahun yang lalu Cuilan yang merupakan peri pohon senantiasa membantu ular hijau melewati ujian para dewa. Rupanya diam-diam peri pohon memasukkan buah ciu yang adalah buah keabadian ke dalam tubuh ular hijau. Karena itulah para dewa menghukumnya dengan mati sebelum waktunya di setiap reinkarnasinya. Seketika itu, Ching-er mengeluarkan 2 lonceng kembar yang adalah tanda cinta mereka berdua. Rupanya penjelasan Ching-er tak membuatnya percaya begitu saja. Alih-alih percaya, yang ada Cuilan malah marah-marah dan bersumpah akan membunuh semua siluman. 什么灵术？你与我这般纠缠，对你究竟有何好？造技不如人，要杀，要剐。 Sesuatu yang buruk terjadi ketika Ratu Siluman Kalajengking diam-diam menyusup dan melukai Cuilan. Untuk kesekian kalinya, ular hijau menyelamatkan nyawa Cuilan dengan bertarung sengit melawan Ratu Kalajengking. Tak ingin Cuilan tewas karena racun Kalajengking, dengan sigap Ching-er menghisapnya, yang seketika itu membuatnya jatuh pingsan. Ziyu yang melihat Ching-er terluka karena menolong Cuilan, lantas segera mempersilahkan Cuilan untuk kembali ke dunia manusia. Setibanya di dunia manusia, sang guru mewanti-wanti Cuilan agar tidak termakan tipu daya siluman. Tentu saja itu membuatnya bingung. Keadaan semakin parah ketika sang guru mengungkit kembali kebaikannya dalam menolong Cuilan. Sontak pernyataan tersebut memicu kembali semangatnya dalam mendapatkan jantung ular hijau. Rupanya Ratu Kalajengking belum menyerah juga. Dengan liciknya dia menjadikan Cuilan umpan untuk menarik kedatangan ular hijau. 魂魄果然比那些莽夫可口多了。等我杀了那青蛇，再吃。 Tak ingin sesuatu yang buruk menimpa Cuilan, Ching-er buru-buru pergi ke dunia manusia untuk menyelamatkan pujaannya. Setibanya di hadapan Ratu Kalajengking, pertarungan pun tak terelakkan. Pada awalnya ular hijau dibuat babak belur oleh Ratu Kalajengking. Namun pada akhirnya Ching-er berhasil melukai wajah yang menjadi kebanggaannya. Alhasil Kalajengking itu pun melarikan diri. Karena mengeluarkan energi yang cukup besar, Ching-er pun jatuh terkulai. Di bawah pohon yang rindang tampak Cuilan yang tertidur pulas. Betapa paniknya dia ketika bangun tak mendapati Ching-er berada di sisinya. Dia pun mencari-cari keberadaannya. Betapa leganya Cuilan ketika melihat wanitanya masih berada di sampingnya. Melihat ketulusan Ching-er yang selalu menolongnya, sedikit demi sedikit Cuilan mulai mempercayainya. Dan terbentuklah ikatan emosional dalam diri Cuilan. 你这样舍命救我，皆是因为我这条命是你救回来的。我相信你。这之后，我会回麒麟山。 Mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Naas di tengah jalan mereka dihadang oleh guru dan rekan-rekan Cuilan yang berniat melenyapkan ular hijau. Sementara Ling-er yang dirasuki Ratu Kalajengking diam-diam mengirim jarum beracun yang membuat Ching-er berubah menjadi ular yang ganas. Cuilan yang melihat kebrutalan Ching-er tentu saja merasa bingung dan menganggap siluman tetaplah siluman.
Ching Er yang malang dibuatnya tak berdaya. Sang guru yang melihat Ching Er terkapar segera mengambil jantungnya dan berniat melenyapkannya. Beruntung sekali Dewa Gunung segera tiba dan membawanya lari. Nasib malang juga harus dialami Dewa Gunung. Karena meninggalkan gunung tanpa izin langit hanya untuk menyelamatkan ular hijau, nasib naas harus dia dapatkan ketika Kaisar Langit menghukumnya dengan mencabut status dewanya dan kembali menjadi manusia biasa. Pasca berhasil memperoleh jantung ular hijau, sang guru menampakkan wujud aslinya, di mana sebenarnya dia adalah Raja Siluman yang jahat. 500 tahun yang lalu, ular hijau dan peri pohon bekerja sama untuk menyegelnya. Mengetahui cuilan reinkarnasi peri pohon yang berhubungan dekat dengan ular hijau, sontak dia dan Ratu Kalajengking menggiring cuilan untuk bertemu ular hijau dan memancing ular hijau turun gunung. Dan perbincangan mereka didengar langsung oleh cuilan. Setelah membantu Raja Siluman memperoleh jantung ular hijau, Ratu Kalajengking itu pun tak luput dari terkaman Raja Siluman. 可共享那神果了。 Merasa sudah memiliki jantung ular hijau, maka dengan penuh percaya diri Raja Siluman itu pun menghampiri Ching Er di Gunung Jiling. Ambisinya untuk menguasai dunia siluman semakin tak terkendali ketika dia berhasil melenyapkan semua siluman. Tak ingin Ching Er lenyap, Ziyu yang sudah menjadi manusia itu pun memberikan hidupnya untuk menolong Ching Er. Dia pun lenyap jadi debu. Ching Er yang mendapati sahabatnya lenyap begitu saja, tentu saja tak tinggal diam. Dia pun mulai berubah wujud dan menunjukkan taringnya. Namun sayang sekali, karena sudah tak memiliki jantung, alhasil dia pun terluka dan jatuh terkulai. Cuilan yang baru saja tiba harus menelan pil pahit bahwa sebenarnya Raja Silumanlah yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Karena tak lagi membutuhkan cuilan, dia pun tak luput dari serangan berikutnya. Tak ingin cuilan lenyap, Ching Er mengerahkan kekuatannya menyerang Raja Siluman. Namun seberapa besar Ching Er mengerahkan seluruh energinya, tetap saja dia tak bisa menandingi kehebatan Raja Siluman. Ching Er yang terkulai lemas berusaha menghampiri cuilan yang terbaring lemah. Naas, beberapa saat kemudian cuilan harus meregang nyawa di pelukan Ching Er. Sementara Raja Siluman dilenyapkan oleh pohon ajaib milik peri pohon dan kembalilah jantung milik Ching Er. Tak ingin kekasihnya tewas begitu saja, Ching Er dengan ketulusan hatinya menyerahkan jantung miliknya untuk cuilan agar pria yang dicintainya dapat hidup kembali dan melupakan semua kenangan tentang dirinya dan berharap cuilan hidup hingga tua dengan orang yang dicintainya. Dalam sekejap, Ching Er kembali menjadi ular hijau yang kecil biasa. Setelah bangun dari kematian, tanpa perasaan apapun, cuilan melepaskan ular hijau tersebut. Dan cerita pun selesai.